buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman yang pastinya akan memberkati setiap umat Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari dengarkan pujian berikut ini. Pujian tadi berkata, hatiku bersyukur. Tentunya umat Tuhan juga bersyukur atas segala sesuatu. Amin. Apa yang Tuhan percayakan buat kita, kita harus bersyukur. Tuhan berikan kita hati seorang hamba, maka katakan kepada Tuhan, ini yang kau punya Tuhan, hati seorang hamba. Apapun yang kau percayakan akan kau pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah dipercaya. Siapkan kau umat Tuhan untuk dipercaya oleh Tuhan? Amin. Kalau kau siap dipercaya Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kita akan bacakan untuk umat Tuhan. Dengar dan renungkan firman ini. Angkat hati supaya Roh Kudus berikan engkau rema lewat firman ini. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut sanggupannya, lalu ia berangkat. Segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta
dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kekerakan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan ini tadi kita sudah dengar dari Is 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Seumpama seorang tuan yang akan bepergian dan dia mempercayakan para hamba-hambanya talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang 5 dia menjalankannya sehingga berlipat menjadi 10, sedangkan yang 2 berlipat menjadi 4. Tetapi yang 1 dia tidak lipat gandakan, malah talentanya dikubur. Saudara yang dikasih Tuhan, yang 1 ini menganggap bahwa perintah yang dia terima adalah perintah dari manusia. Maka dia katakan, aku tahu Tuanku adalah manusia yang kejam, yang tidak yang menuai dari apa yang tidak ditabur. Jadi itu yang membuat dia merasa tidak pantas untuk membuat sesuatu yang terbaik untuk tuannya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada setiap kita umat Tuhan. Dikatakan di ayat 14 tadi, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Apa yang Tuhan percayakan buat engkau, saudara yang dikasih Tuhan? Apakah Tuhan mempercayakan engkau talenta, mungkin bermain musik seperti pemain keyboard kita, dan juga pemain kajong kita, pemain tamtam kita yang sekarang ada di depan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menyaksikan lewat layar YouTube. Dipercayakan bermain musik, bisa main musik dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini sama artinya dengan melipat gandakannya, membuat semakin Tuhan senang. Juga dipercayakan kemampuan untuk main kajong, dipersembahkan buat Tuhan. Bukan seberapa kita hebatnya dalam menerima talenta yang Tuhan percayakan, bukan seberapa ahlinya. Contoh seperti bermain musik, bukan karena kita ahli baru kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Karena ada banyak orang di luar sana ahli dalam bermain musik, tapi tidak dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti saat tuannya datang yang mempercayakan talenta itu, dia akan mempertanggungjawabkannya. Tapi setiap kita yang dipercayakan mungkin hal kecil saja, mungkin kita dipercayakan dengan cakap bicara, bisa menyampaikan firman Tuhan, dengan ada keberanian bersaksi kepada orang lain tentang Yesus. Itu adalah talenta. Nah, kalau kita pergunakan itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, berarti kita adalah orang yang dipercaya. Maka tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah dipercaya. Umat Tuhan, engkau yang siap dipercaya oleh Tuhan, mari simak firman ini lebih dalam lagi. Poin pertama untuk firman ini,
yang tadi dikatakan di ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah apa yang kita miliki bukanlah kepunyaan kita. Jadi apa yang saat ini engkau punya suara yang bagus, persembahkan untuk Tuhan, karena itu bukan milikmu. Engkau punya tubuh yang sehat, engkau tetap bisa bernyanyi, melompat-lompat memuji Tuhan, engkau bisa beribadah. Lakukan sebagai tanda bahwa kau tahu bahwa tubuhmu bukan milikmu tapi milik Kristus. Pakai tubuhmu memuliakan nama Tuhan. Kau punya harta kekayaan, pergunakan harta kekayaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang ada padamu. Kau punya keluarga, ajak keluargamu seperti keluarga Yosua. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami mau memuliakan Tuhan. Yang kami sembah hanya Tuhan yang benar, yaitu Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau dipercayakan Tuhan orang tua, hai anak-anak. Kasihi orang tuamu, supaya Tuhan melihat engkau bisa dipercaya. Ada banyak anak-anak di luar sana setelah kehilangan orang tuanya baru berusaha untuk mengasihi orang tua. Itu salah besar. Tuhan ambil orang tuanya karena apa? Dia tidak bisa dipercaya untuk memiliki orang tua, kan orang tuanya tidak dijaga. Kau dipercaya oleh anak, jaga anakmu. Cara menjaga anak adalah ajak anakmu untuk taat dan setia kepada Tuhan. Ajak anakmu menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Maka Tuhan katakan engkau adalah orang yang dipercaya. Karena dipercayakan anugerah anak, dan anak itu kau ajar untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Apa yang dipercaya oleh Tuhan kepadamu? Apakah kau dipercayakan jabatan, pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Sebab saudaraku yang disebut, apa yang kita miliki bukanlah kepunyaan kita. Adalah suatu hal yang umum. Kalau suatu saat nanti, seperti seorang kaya, kalau dia mau bepergian, dia percayakan, didelegasikan tugas kepada hamba-hambanya, kepada asisten-asisten dalam rumah tangganya untuk mengerjakan semua pekerjaan di rumah. Tapi suatu saat sang majikan datang, dia akan meminta pertanggungjawaban apakah para asistennya mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik. Demikian juga nanti Bapa di sorga ketika dia datang, dia akan mempertanyakan kita, apakah semua yang dipercayakan kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga berkata di Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya Tuhan adalah sang pempunya atas segala sesuatu, dan kita adalah penanggung jawab atas semuanya itu. Tuhan adalah pemilik, kitalah para pengelolanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pergunakan semua apa yang Tuhan percayakan kepadamu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua adalah di ayat 15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Poin kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dipercayakan kepada kita adalah sesuai dengan kesanggupan kita. Ada yang sanggup 5 dipercaya 5, ada yang sanggup 2 dipercaya 2, ada yang sanggup 1 dipercaya 1. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau dipercaya lebih besar lagi, jadilah menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara tentang apa yang dipercayakan adalah sesuai dengan kesanggupan kita. Ini bukan seberapa banyak yang dipercayakan kepada kita, tetapi seberapa besar kita bisa dipercaya. Keadilan versi kerajaan surga ternyata berbeda dengan keadilan versi dunia. Keadilan menurut cara dunia adalah pembagian yang sama banyak, tetapi kalau Tuhan tidak, seberapa besar orang itu bisa dipercaya. Itulah yang Tuhan lakukan untuk mempercayai seseorang. Ia mempercayakan karunia-karunia rohani kepada kita. Semua diberikan kepada masing-masing orang seperti yang dikehendakinya. Dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 11. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, seberapa banyak karunia rohani yang dipercayakan Tuhan kepada engkau, pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya tidak terjadi
Seperti yang di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku akan masuk kerajaan surga. Dan dikatakan juga di ayat 23, Matius 7 ayat 23, dikatakan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Mengapa Tuhan tidak mengenal? Karena tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Apa itu yang Tuhan tidak mau? Yaitu tidak bisa dipercaya akan setiap karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan. Karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan mungkin dipergunakan untuk kepentingan sendiri, mungkin untuk mencari penghormatan dari manusia, mungkin untuk menunjukkan bahwa dia hebat dipakai Tuhan, atau mungkin juga untuk meraup keuntungan rupiah demi rupiah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kita pada hari ini lewat firman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu? Yang Tuhan percayakan kepadamu adalah sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi kalau engkau dipercayakan mungkin cuma satu karunia, pergunakanlah karunia itu kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya Tuhan percayakan 2 karunia, dan pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya Tuhan percayakan 4 atau 5 bahkan 10 karunia. Dan katakan kepada Tuhan, semakin aku dipercaya karunia Tuhan, semakin aku tunjukkan bahwa inilah yang kupunya hati seorang hamba. Amin. Pergunakan semua karunia yang Tuhan beri dengan hati seorang hamba. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini di ayat 19, setelah masa sudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dipercayakan suatu hari harus dipertanggungjawabkan. Sama halnya dengan ketika seorang Tuhan mempercayakan hamba asistennya mungkin harta kekayaan, suatu ketika dia akan datang, dia akan minta pertanggungjawaban apakah dikelola atau tidak. Begitu juga dengan Tuhan, ketika dia datang, dia akan minta pertanggungjawaban dari kita. Baiklah, seperti dikatakan di Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi hal kerajaan surga masing-masing pertanggungjawabannya pribadi, bukan per keluarga, bukan per gereja, tetapi pribadi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sungguh mengerikan sekali kalau hasil pertanggungjawaban kita nanti menyatakan Tuhan mengatakan tidak mengenal, atau Tuhan mengatakan aku tidak berkenan atas engkau. Mengerikan sekali. Supaya Tuhan mengatakan, hai anakku, kepadamu aku berkenan, masuklah ke dalam kerajaanku yang kekal. Oleh sebab itu milikilah hati hamba, yaitu lewat firman Tuhan ini engkau tahu bahwa semua yang dipercayakan kepadamu adalah milik Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau harus tahu bahwa apa yang dipercayakan itu sesuai dengan kemampuanmu. Kalau ingin engkau dipercayakan lebih banyak hal lagi karunia, engkau dipercayakan karunia-karunia khusus, engkau harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa engkau adalah orang yang siap dipercaya. Yaitu dengan apa yang ada padamu sekarang, pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya Tuhan percaya lebih banyak lagi. Karena Tuhan berkata, orang yang mempunyai diberi, tetapi kepada orang yang tidak mempunyai akan diambil. Seperti seorang yang punya talenta satu, dia bukan hanya talentanya diambil, tapi dia dicampakkan ke dalam perapian. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dipercayakan itu sesuai dengan kesanggupanmu. Kalau ingin dipercayakan lebih banyak lagi, tunjukkan dirimu engkau siap dipercaya. Dan yang ketiga, apa yang dipercayakan suatu hari akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, milikilah hati hamba untuk engkau tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Miliki sikap yang selalu bersyukur atas semua yang Tuhan percayakan, dan miliki hati hamba supaya apa yang dipercayakan tidak salah gunakan, tapi engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukurlah dan milikilah hati hamba. Tuhan Yesus memberkati.
pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.